khawatir karena stabilitas negara kita ini mempengaruhi semua sektor. Perekonomian, pekerjaan, itu semua akhirnya mendapat dampak yang tidak baik gitu. Makanya pada saat kejadian kemarin, apa yang saya bisa bantu sebagai ya mungkin influencer, content creator, artis atau apapun itu, supaya kita bisa menjaga jangan sampai demonstrasi ini tersusupi dengan hal-hal yang bersifat anarkis, merusak, menjara, karena tujuannya kan bukan itu. Makanya tujuannya adalah untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak DPR supaya aspirasi itu tersampaikan dengan cara yang bagus, dan juga dari pihak DPR sendiri bisa menerima aspirasi itu juga dengan cara yang baik gitu. Jangan akhirnya terlalu lama, kemudian narasi-narasi yang keluar menjadi provokatif, yang akhirnya membuat salah satu pihak tuh merasa terzolimi lah perasaannya, kok kayak nggak ada empatinya gitu. Nah itu yang menjadi persoalan besar yang harusnya bisa kita redus segera mungkin. Karena pada saat itu udah mulai terjadi penjarahan, pembakaran fasilitas umum, dan juga sudah mulai ada bentrokan yang keras antara pihak aparat dan juga rakyat. Sedangkan rakyat itu sendiri kan ada yang mungkin tidak tahu menahu, yang akhirnya terprovokasi oleh beberapa pihak yang kemudian ingin membuat kericuhan, yang akhirnya ingin membenturkan antara rakyat dan polisi. Polisi itu juga sebenarnya kan posisinya dia kan bekerja, menjalankan perintah dengan fungsi menjaga dan melindungi masyarakat. Masyarakat itu kan bukan hanya yang turun demo kan, ada masyarakat lain yang juga dijarah, dibakar, ada yang rusak gerobaknya dan lain-lain gitu. Dan korban bukan hanya jatuh dari pihak rakyat kan, ada juga dari pihak kepolisian. Bahkan ada rakyat di Makassar yang akhirnya meninggal dunia, di mana pelakunya diduga datang dari pihak demonstran, entah siapa, oknum-oknum siapa gitu. Jadi harusnya sih menurut aku jangan sampai sejauh itu. Dan untungnya pada saat tanggal 1 udah mulai kondusif, di mana teman-teman influencer lain yang bersuara untuk jaga persatuan kita, jangan dibentur-benturkan, itu bisa memberikan impact yang positif ya. Karena sebelum tanggal 1 itu narasi di sosial media keras banget isinya, yang tidak ada bunyi perdamaiannya. Karena semua orang takut bersuara untuk berdamai kan saat itu. Kok 17+8 sendiri? Kok sendiri melihat setuju nggak dengan tuntutan yang diberikan kepada anggota DPR tersebut? 17+8. Kalau dilihat dari tuntutannya, sebenarnya itu kan aspirasi yang mewakilkan masyarakat. Tapi apakah itu mewakilkan keseluruhan dari masyarakat, pasti menjadi pro kontra. Karena yang aku lihat paling bold di situ adalah undang-undang perampasan aset. Itu yang paling menjadi hal yang paling bold. Kemudian kebijakan-kebijakan lain berupa tunjangan yang harusnya tidak segitu gitu. Nah, ini kan akhirnya jadi pro kontra juga ya. Menurut aku sih sebenarnya isi daripada tuntutan aspirasi masyarakat itu harus dipahami juga konteks perundang-undangan dan konstitusinya bekerja seperti apa. Karena kalau kita melihat secara undang-undang, apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu tidak boleh juga diselesaikan atau diputuskan dengan melanggar undang-undang. Jadi harus ada win-win solusi antara pemerintah dan juga masyarakat yang pengen kejar setoran, tapi harus tahu juga nih perundang-undangan kita bekerja seperti apa. Supaya akhirnya apa? Tidak timbul lagi narasi-narasi negatif bahwa ya ini ya gitu. Karena yang kita cegah nih adalah jangan sampai kita dibentur-benturkan oleh keadaan dan ketidaktahuan kita, yang mana akhirnya membuat kita akhirnya ribut sendiri. Dan yang paling bahaya kalau sudah turun ke jalan kan, udah mulai kayak kemarin menjarah segala macam. Dan jangan membuat narasi-narasi yang membuat bahwa Indonesia ini wah bahaya nih Indonesia. Kita belum ke sana. Kalau bisa jangan ke sana. Tapi dengan banyaknya bisa dibilang tuh narasi yang begitu menyudutkan ya, kok bahkan sampai membuat adanya provokatif, pembakaran juga di beberapa fasilitas, membakar rumah beberapa anggota dewan yang termasuk public figure juga, turut penjara juga nih kok. Sempat menyayangkan gak sih kok dengan aksi tersebut kok? Ya, saya sangat menyayangkan karena itu menodai demokrasi kita, menodai aspirasi yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Saya setuju ketika masyarakat itu marah, harus marah ketika akhirnya pihak dari yang satunya tidak berempati atau diduga mereka sama sekali tidak mau mendengarkan.
itu oke kok marah itu. Tapi kalau kemudian marah itu berubah menjadi merusak dan merugikan orang lain, itu kan arahnya sudah akhirnya tidak baik untuk pihak rakyat itu sendiri. Rakyat kan akhirnya bisa dituduh bahwa rakyat ini adalah orang-orang yang, maaf, mungkin pengen makar, mungkin pengen merusak, padahal kan masyarakat tidak begitu. Masyarakat kan tujuannya cuma pengen didengarkan, ngerti kan? Karena ada pihak-pihak yang akhirnya ikut di dalam hal ini yang bisa membuat masyarakat jadi difitnah. Masyarakat terfitnah gitu loh. Masyarakat yang murni kan nggak begitu. Demo mahasiswa, demo dengan baik. Mereka menyampaikan aspirasinya dengan baik, dan demo tuh kan ada jamnya. Gitu. Dan besok mereka datang lagi. Ada yang kemarin aku lihat demo sampai tengah malam. Demo sampai tengah malam oke ya. Udah mulai merusak, udah mulai ini. Jadi arahnya itu akhirnya membuat orang-orang yang dari awal, aktivis-aktivis kita, mahasiswa kita yang sudah menyuarakan dengan benar, akhirnya terfitnah. Akhirnya mereka jadi yang terzolimi, kasihan kan gitu. Padahal kan sebenarnya nggak begitu. Tapi kok sempat menanyakan nggak sih nih kepada public figure, apalagi artis yang menjadi anggota dewan yang kemarin sempat kena jarah rumahnya, sempat menghubungi mereka juga nggak sih kok untuk menanyakan keadaannya pasca penjaraan tersebut kok? Kebetulan memang sempat berkomunikasi. Di mana cukup gue menyampaikan empati pastinya, tapi gue tidak bisa membenarkan ya apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ya itu gue sampaikan juga pada mereka, ya enak gak enak lah ya. Bahkan gue sempat menyarankan supaya segera melakukan tindakan preventif, tapi saat itu memang sedang chaos. Jadi apa yang gue bisa gue ambil saat itu adalah semuanya bingung. Mereka sadar dengan apa yang terjadi, tapi mereka juga bingung dengan apa yang mereka harus lakukan. Karena situasinya sangat chaos dan panik gitu. Ya, paling enggak saya bisa nunjukin empati aja. Karena biar gimana pun sedih juga lihat. Tapi satu sisi juga memberikan masukan. Jangan sampai terulang hal seperti ini yang akhirnya rakyat tuh merasa bahwa kok lu gitu sih, jangan kayak gitu dong gitu. Bahkan yang saya sayangkan ada narasi-narasi hoax yang kemudian akhirnya merugikan salah satu orang DPR ya, yang mana video-video lamanya mereka di aplikasi narasi seolah-olah video baru gitu. Makanya aku bilang ini udah chaos, nggak tahu nih mana hoax mana fakta, dan masyarakat sudah termakan, dan lu nggak bisa salahin masyarakat juga. Karena akhirnya keadaan sudah berantakan sekali. Makanya Presiden memang sudah tepat saya lihat mengeluarkan beberapa instruksi yang walaupun beberapa statement beliau menjadi pro kontra di masyarakat, tapi saya harap tindakan beliau ke depan itu bisa langsung preventif. Mendengarkan aspirasi masyarakatnya iya, dan juga melaksanakan dan melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah jangan sampai ada chaos dan narasi-narasi provokasi berikutnya yang bisa merugikan negara. Tapi kok sih. Jadi pada saat itu kan akhirnya semua orang menjadi buzzer ya. Jadi saling tuduh gitu loh. Buzzernya ketawa, buzzer aslinya sih gue yakin ketawa sih. Jadi kita tuh jadi saling tuduh buzzer. Bahkan yang paling menyedihkan buat gue, foto-foto gue ketika gue tidak mau pakai pink hijau tuh gue pakai filter merah putih karena gue merasa merah putih adalah identitas gue, ditaruh logo PKI terus disebar di Twitter seolah-olah gue PKI dan seolah-olah itu foto gue bikin sendiri gitu kan. Itu kan bahaya sekali, dan menurut gue narasi-narasi seperti ini yang memecah belah masyarakat gitu, bahwa stop lah kita saling menuduh diri kita atau orang lain buzzer gitu, karena itu sangat provokatif kan. Kalau memang lu menuduh, dalil itu lu harus buktikan. Jadi jangan main asal menuduh gitu. Jangan, yang aku bilang cooling down, take everything, chill dulu. Gue tahu udah panas kemarin, everybody cooling down lah gitu. Karena kita semua ini saudara, satu bangsa, satu negara, satu tanah air. Kita berbeda-beda dalam pandangan, tapi ketika orang berbeda dalam pandangan, jangan akhirnya lu serang. Sedangkan lu satu sisi minta kebebasan untuk berpendapat kepada negara, tapi ketika lu berpendapat, rakyatnya malah menyerang yang berpendapat yang dia nggak setuju, ya nggak fair lah.
Berdemokrasilah dengan baik, bermasyarakatlah dengan baik, gunakan kata-kata yang tidak provokatif supaya keadaan menjadi lebih kondusif. Kok bahkan